Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Kayak aku mendapat gini, di pre-shuffle kamu ada kayak energi orang yang gini, dia bisa dia punya power dengan pikirannya, dengan kata-katanya. Cuman gak semua orang yang punya power dengan kata-kata atau pikirannya dia melakukan sesuatu hal yang baik gitu, atau intensinya baik, atau untuk kebaikan dirinya, untuk kebaikan orang lain, tapi dia sadar dia punya itu, dia melakukan untuk sesuatu yang tidak baik, entah karena misalnya di waktu lampau, entah karena dia punya keinginan sesuatu, jadi dia memanipulasi orang-orang tertentu, memanipulasi keadaan, atau dia tidak sadar kalau yang dia lakukan itu tidak baik gitu. Karena gini, kadang level awareness, level consciousness orang itu kan beda-beda gitu. Jadi mungkin pada saat dia melakukan itu dia tidak sepenuhnya mengerti, baru di kemudian hari dia sadar, dia sudah melihat konsekuensinya. Maksudnya di waktu sekitar reading ini ada orang yang mendapatkan konsekuensi dari itu tadi, menyalahgunakan kemampuan pikirannya atau kata-katanya gitu ya. Jadi aku nggak tahu ini siapa. Kalau misalnya kamu, ya kamu udah belajar gitu dengan hal-hal tertentu, dengan bermain-main dengan pikiran orang lain, menggunakan kata-kata kamu untuk memanipulasi orang lain. Semoga kamu sudah belajar. Kalau orang lain, ya mereka juga sudah mengerti konsekuensi dari hal itu. Oke, mari kita bahas. Ini di dasar deck dulu ya, kita lihat ada energi Wheel of Fortune. Jadi Wheel of Fortune itu di dasar deck dia memberi warna, tidak langsung kelihatan tapi ada di situ energinya. Wheel of Fortune itu ada suatu rasa yang tidak terduga, pintu yang kebuka, kesempatan, atau kayak ada faktor takdir, roda yang berputar atau karma gitu. Roda berputar maksudnya dalam keadaan yang berbalik ya. Kita bahas dulu temanya. Oh iya, ini energi Gemini-nya cukup kuat sih, atau air sign yang lain ya. Gemini, Aquarius, satu lagi Libra. Entah kamu terhubung dengan orang-orang ini atau kamu punya energi udara gitu di dalam natal chart kamu. Kita bahas dulu nih energi Gemini yang pertama. Cross pollinate, mengumpulkan informasi, mencari tahu. Jadi kayak sebelum kamu memutuskan sesuatu, kamu udah dapatkan data-data informasi yang kamu butuhkan, atau berbicara dengan orang-orang yang berbeda gitu untuk dapat sudut pandang yang berbeda. Lalu ini rumah kelima, kata kuncinya passion, rumah kreativitas juga, dan dating juga ada di rumah kelima ya, kayak hubungan romantis yang baru-baru dimulai gitu, itu ada di rumah kelima. Lalu yang berikutnya ini trine atau sextile, ini adalah simbiosis, kata kuncinya. Ini melambangkan aspek yang harmonis ya. Jadi kayak ketika kamu, entah kamu lagi melakukan riset dan bagian risetnya itu mencari tahu, itu bagian dari sesuatu yang kamu passion di situ. Misalnya kamu berhubungan dengan media, berhubungan dengan komunikasi, itu bidang yang kamu tekunin, atau kayak ini proyek yang baru ya, baru datang ke dunia realita kamu. Jadi ini akan jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kamu ke depannya ya, atau bisa jadi juga simbiosis, atau orang-orang support system yang kamu butuhkan akan datang ke dunia realita kamu terkait dengan tadi mengumpulkan informasi atau berhubungan dengan kreativitas, kalaupun tidak terhubung sama misalnya media atau yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya kamu punya hobi baru gitu, kayak musik, masak, gambar, atau apalah gitu ya. Oke, yang berikutnya kita bahas dulu. Nah, di pre-shuffle kamu tuh ada energi hostilities. Hostile itu kan sesuatu yang agresif, sesuatu yang kayak ada sesuatu unsur kasarnya gitu. Entah gesekan dengan orang lain ya. Aku nggak tahu, sejauh ini sih nggak ada ya. Bisa jadi juga ini yang tadi aku bilang, energi di waktu lampau ketika orang menyalahgunakan apa yang dia punya untuk keuntungan dia, dan sekarang baru sadar nih konsekuensinya. Entah itu yang namanya karma, entah itu kayak ada konsekuensi hukum, misalnya hukuman terkait dengan apa ya, pidana atau apalah gitu ya, atau hukuman sosial gitu, kayak orang-orang tahu oh ternyata dia tidak sebaik itu. Oke, lalu ada Angel of Love. Di pre-shuffle kamu juga second chakra, itu lagi-lagi chakra kedua, itu berbicara tentang energi kreativitas, kenyamanan, dan kepercayaan diri. Oke, Angel of Love ada energi love juga. Tadi di awal aku juga bilang ya, rumah kelima itu adalah fase awal dari hubungan romantis. Nah, yang tadi aku bilang, dengan orang yang punya kapasitas dengan pikiran atau kata-katanya cuma disalahgunakan, dan dia menyalahgunakannya untuk kepentingan dia nih, Magician sama Three of Swords. Harusnya sih nggak kayak gitu ya, cuman entah kenapa aku mendapatkan vibe seperti itu. Karena Magician ini juga energi Gemini, terus Three of Swords juga energi air sign ya, elemen udara, Aquarius, Libra, Gemini. Nah, selain itu juga ini berbicara tentang energi manifestasi.
Cuman gini ya, kamu ingin manifest sesuatu, tapi ternyata atau ada orang yang terhubung sama kamu, dia ingin sesuatu, cuman ketika dia dapet, oh ternyata tidak seperti yang gue pikir ya. Seperti itu, kayak ada momen pencerahannya atau momen tersadarnya. Oke, yang jadi blessing kamu adalah Four of Swords dan Ace of Pentacles. Jadi kayak strategi Four of Swords itu kan energi berpikir atau lagi banyak yang dipikirin, atau energi pemulihan nih, bisa jadi ya dengan Three of Swords yang tadi dengan konsekuensi atas menyalahgunakan sesuatu hal itu tadi. Tapi ini posisinya ada di blessing kamu, mungkin ya udah belajar, udah mengerti, udah tobat ya, udah berpikir nih, udah ada momen pemahamannya, dan jadi versi diri yang berbeda ke depannya. Lalu itu mendatangkan Ace of Pentacles. Nah, ini bisa jadi karena tadi udah ada perubahan dari dalam, perubahan cara berpikir, perubahan cara berbicara, terus perubahan dari dalam, dan itu karena ada momen kesadaran itu membawa sesuatu hal yang baru. Karena aku bilang ya, selalu segala sesuatu itu energi. Ya, pikiran, perkataan itu energi. Jadi ketika kita secara sadar melakukan perubahan tertentu, itu akan mengundang energi yang baru. Juga Ace of Pentacles yang tadi aku bilang kayak kamu lagi mikirin sesuatu ya, itu membawa sesuatu output yang baru, bisa jadi kerjasama, peluang kerja baru, pintu-pintu yang tadi Wheel of Fortune itu juga kayak pintu yang terbuka buat kamu ya. Yang jadi tantangannya adalah Knight of Pentacles dan Death, sabar dalam proses, sabar dalam transisi ya, karena Knight of Pentacles ini prosesnya lambat. Mungkin kamu, mungkin orang-orang yang terhubung sama kamu kayak nggak sabar dengan proses, nggak sabar dengan konsekuensi gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya, konsekuensi itu ketika datang prosesnya akan berapa lama, kita nggak pernah tahu gitu. Karena selalu konsekuensi itu datang setelah kita melakukan sebuah hal gitu. Ada aksi, ada reaksi. Oke, lalu yang berikutnya di waktu yang akan datang, Four of Pentacles dan Queen of Cups. Ini Four of Pentacles entah kenapa, dan setelahnya itu juga ada Page of Swords ya, kayak ada energi kehati-hatian. Ya, bisa dimengerti. Kalau belajar dari kesalahan masa lalu, setelah itu lebih berhati-hati, bisa dipahamin. Entah kenapa ya, aku mendapatkan gini, intuisi kamu bilang berhati-hati dengan siapa misalnya kamu berbicara, berhati-hati dengan siapa kayak kamu berbagi tentang pemikiran kamu, ide-ide kreatif kamu, karena kamu misalnya niatnya berbagi gitu, tapi kamu kan nggak pernah tahu intensi orang lain itu seperti apa. Entahkah dia akan beneran support sama kamu, apakah dia akan bantu berpikir, atau malah justru mengecilkan kamu, bikin kamu down, bikin kamu jadi meragukan diri kamu, atau bahkan mungkin mencuri ide kamu. Kita nggak pernah tahu. Kamu harus pastikan gitu. Makanya di sini ada vibe tentang berhati-hati, memastikan, mencari tahu dengan siapa kamu terhubung ya. Tenang aja, yang tadi aku bilang di awal, support system itu akan datang dengan cara yang beneran kamu pahamin gitu. Kamu tahu ini adalah orang yang beneran baik dan orang yang ada di pihak kamu. Terus juga aku mendapatkan gini, suatu vibe tentang inner child gitu. Mungkin karena aku nggak tahu ini siapa, jadi kayak ada inner child yang terluka, jadi itu mempengaruhi konsep diri kamu, dan itu juga mempengaruhi manifestasi kamu di waktu lampau. Cuman sekarang kamu udah mengerti, kamu melakukan banyak inner work, shadow work, inner child healing, kamu mengerti, jadi kamu mengembalikan kekuatan itu, kepercayaan diri itu untuk bisa manifest sesuatu hal atau apapun itu yang kamu inginkan muncul dalam realita kamu ya. Jadi kamu mengerti nih, ada hal-hal yang kamu manifest karena kamu masih membawa luka, dan kamu perlu membereskan hal itu dulu supaya kamu bisa manifest energi yang baru atau apapun yang baru yang mau kamu wujudkan di dunia realita kamu ya. Oke, semoga bisa dipahamin. Sampai di sini dulu readingnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.